Ada masih bersama kami, Mas Faisal. Apakah menurut Anda dengan adanya masyarakat dari Iran sebagian besar yang juga adalah pendukung dari Reza Pahlavi ini sudah mulai bermunculan dan memberikan dukungannya ini berdampak juga terhadap kondisi terkini di sana? Kalau saya lihat, saya kemarin terakhir lihat beberapa warga Iran yang menurut saya kredibel ya. Jadi kumpulan warga itu sebenarnya masih hitungannya belasan ribu. Baik. Jadi tidak dibanding dengan penduduk Iran yang sekitar 90 juta orang. Nah, kalau saya melihat bangsa Persia ini yang negara Iran ini, masyarakat Iran ini ketika menghadapi intervensi asing, mereka sangat solid untuk menolak itu. Baik. Itu udah kelihatan dari beberapa demonstrasi terakhir kan 2009, terus ada 2019, 2022 masa Amini pun mereka solid. Karena kalau melihat intervensi asing ya itu tadi, mereka bangsa yang solid. Baik, Pak Nasir, Anda melihatnya dengan ada perkembangan sampai dengan saat ini, dampak secara globalnya itu seperti apa? Kalau eskalasinya terjadi gitu, Amerika Serikat ikut campur di Iran. Misalnya dia melakukan penculikan dari Ayatollah Khamenei misalnya ya kan, seperti dilakukan di Venezuela. Ada kata loh ini ya kan, karena ini kan tadi dibilang bahwa katanya ambasador itu Trump itu unpredictable kan gitu segala macam. Bisa aja dilakukan kayak gitu. Makanya Susi tadi bilang bahwa katanya Ayatollah Khamenei akan keluar. Maksudnya itu berita-berita sih kan ke Rusia. Memang ada gerakan dari Rusia sudah memindahkan peralatan perangnya itu mendekati Iran. Seperti juga Amerika sudah build up itu sejak 2 minggu yang lalu. Jadi pada waktu bersamaan sebelum Venezuela, dia udah pindahin dari Inggris, dari Jerman, itu sekarang itu udah build up tuh Amerika Serikat di sana, siap. Tapi ini dalam posisi mengancam, nunjukin power kayak gitu. Tapi Rusia juga begitu. Baik. Sekarang lagi sama-sama. Iran itu masuk BRICS, ya kan? Nah, kita belum bicara BRICS ini ya. BRICS itu ada Iran, ada Indonesia, ada Rusia. Karena itu tadi saya bilang Indonesia harus berperan kan di situ kan. Indonesia ini kurang berperan menurut saya di soal Iran ini sekarang ini. Nah, jadi kalau Rusia ikut campur, memberi senjata, kemudian memberi dan Rusia sudah membantu pembangunan nuklir lagi kan selama ini kan. Dulu kan nuklirnya Prancis, kemudian sekarang Rusia. Dan Iran dan Rusia itu sangat dekat. Gampang sekali ke Rusia gitu kan. Sewaktu-waktu kalau Rusia masuk ikut campur memberikan senjata segala macam, tentunya makanya perimbangan kekuasaan melawan proksi yang namanya Israel itu, Iran bisa aja menghancurkan Israel gitu kan. Kalau Israel dihancurkan, wah 12 hari perang itu menunjukkan Iran yang diboikot nggak punya misil, kok mereka bisa menghancurkan sarangnya Mossad, bisa menghancurkan sarangnya segala macam gitu. Jadi kalau Rusia ini masuk dan juga Tiongkok mungkin membantu Iran karena suplai minyaknya dari Venezuela udah dipangkas oleh Amerika Serikat dan dia mau mendapat minyak dari Iran, Iran akan senang sekali mempunyai sahabat-sahabat seperti gitu. Maka saya rasa akan terjadi sebuah ledakan yang luar biasa. Sebuah ledakan yang luar biasa, nggak bisa dibayangkan. Dampaknya kalau Iran itu bergolak seluruh Timur Tengah. Nggak ada lah harga minyak bisa di atas $100 lagi per baril. Baik, Bu Susi, apakah benar? Apa sesungguhnya skenario terburuk jika konflik antara Iran dan Amerika Serikat ini semakin terjadi ataupun adanya eskalasi, Bu Susi? Yang bisa saya katakan adalah Kongres mulai bersuara. Kalau Kongres mulai bersuara dan ada nada-nada akan mengimpeach, mungkin itu menjadi kendala utama dari Donald Trump untuk melakukan hal-hal yang terlalu drastis. Cukuplah dengan Venezuela. Tapi kalau Iran, itu kan menyangkut dunia, seluruh dunia. Karena menyangkut juga China dan Rusia dan Israel dan segala macamnya. Jadi kalau masing-masing menahan diri, karena Donald Trump takut di-impeach, dan menjelang pemilu Amerika sela November 2026, saya kira ada kendala-kendala yang kalau misalnya terjadi perang pun itu accidental ya. Mungkin aja terjadi sesuatu karena accident. Tapi selebihnya saya rasa lebih banyak kendala daripada peluang. Baik.
Bu Susi. Pak Dian, jika kita menanggapi apa yang disebutkan oleh Bu Susi, artinya PBB saat ini masih bisakah ikut meredam eskalasi yang mungkin nanti berpotensi semakin meningkat? Singkat tentang PBB dulu ya, Mbak. PBB baru akan bertindak setelah kejadian. Baik. Biasanya begitu. Jadi apapun yang dilakukan Trump itu PBB kemudian. Baik. Kalau apapun yang dilakukan Trump dilakukan terhadap Iran, juga PBB akan bertindak kemudian. Karena PBB bertemu seperti apapun, Trump sudah bilang dia nggak akan patuh sama hukum internasional. Buat saya poinnya satu, kalau tadi kembali pertanyaan Mbak Windy sebelumnya, apa sih yang membuat Amerika? Kalau alasannya dicari-cari gitu ya. Ya. Buat saya ada satu alasan yang selama ini jarang dikemukakan. Mau dibilang konspirasi teori terserah, tapi buat saya ini juga sangat-sangat realistis. Yang namanya military industrial complex. Coba kita lihat kenyataan. Yang namanya militer, industri paling menghasilkan devisa. Industri militer buat Amerika. Dia jual senjata kemana-mana. Dan itu dibutuhkan negara-negara sekutunya. Yang terbesar adalah Israel. Saudi. Kalau senjata-senjata itu dibeli dengan biaya yang luar biasa besarnya, tidak dipakai, akan menganggur itu industri militernya Amerika. Baik. Coba lihat pergerakan, kalau kita mengikuti teori gelombang ya, siapa itu? McCain atau siapa itu? Dia bilang begini, itu bisa tergantung data, hitungannya, dalam persenjataan 25 tahun kira-kira. Baik. Pasti muncul senjata baru. Nah, kalau senjata yang lama saja tidak dipakai-pakai, sementara senjata yang baru sudah muncul, terus mau hidup dari mana kalau nggak ada yang beli? Baik. Berarti yang lama akan dipakai, ketika ini usang, yang muncul sudah siap. Nah, itulah yang dilakukan dengan F-35-nya, dengan F-22-nya, dengan rudal hipersoniknya, dengan Iron Dome-nya dan sebagainya. Kalau tidak ada yang beli, industri Amerika mati. Lapangan kerjanya yang menyerahkan jutaan tenaga kerja juga akan terganggu. Sementara tadi saya singgung, Trump lagi bermasalah di dalam negerinya. Iya. Dia hanya mengalihkan kok. Netanyahu juga sekarang masih lolos dari kejaran korupsi. Baik. Tapi mengalihkan dengan adanya musuh bersama. Itu Baik. konsep yang mungkin Baik. bisa dijadikan Tentunya alasan. kita tidak berharap bahwa terjadinya eskalasi, tapi kita akan terus memantau bagaimana perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Natsir, Pak Dian, Mas Faisal. Terima Makasih, kasih Mbak. juga Ibu Susi, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu. Iya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.